pada intinya sebenarnya saya itu terbuka saja untuk melakukan klarifikasi atau menyampaikan pada intinya seluruh permasalahan yang saya hadapi. Jadi tidak ada keberatan apapun dalam sentral pokok permasalahan yang saya sampaikan, tetapi yang jadi persoalan adalah cara atau metode di dalam investigasi yang dilakukan oleh para pihak itu tidak sinkron atau tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Jadi lebih merupakan sebuah pemaksaan kehendak atau semacam main hakim sendiri. Jadi berkaitan kalau memang saudari Wiwi sebagaimana yang saya sampaikan selama ini, sekiranya dia itu jelas-jelas melakukan pelanggaran, tentunya kita harus mendekonstruksi permasalahan itu dan merekonstruksi kembali bentuk pelanggaran seperti apa yang masuk ke dalam jenis pelanggaran kriminal dan pidana lainnya, dan itu dibutuhkan pembuktian, dan dalam pembuktian demi pembuktian kan tidak terbukti. Maka dari itu hal tersebut semestinya menjadi catatan dari kepolisian bahwa apa yang kami sampaikan selama ini, riak-riak selama ini pembuktiannya sulit karena kriminalitas itu haruskah berbentuk kan gitu. Jadi karena ini kriminalitas yang dilakukan oleh profesional dan ada konsorsium yang sistematis, tentunya itu dapat dilakukan penyelidikan lebih mendalam. Dan saya tentunya sebagai korban dari permainan kasus yang dilakukan oleh saudari Indah Wahyudiawati, ya bingung Pak, berada di pusaran mana. Padahal yang kita inginkan adalah sekiranya dia itu berhubungan dengan seseorang, misal dengan si Bambang atau si Suto dan Noyo, ya tunjukkan kalau itu berhubungan dan akhirnya menikah begitu. Jadi jelas ada hubungan serius kalau memang itu kaitannya dengan persekusi dan eksekusi atau yang berkaitan dengan pencurian atau penipuan dan sebagainya. Ya namanya penipuan, pencurian ya yang korbannya tidak tahu, itu kan diduga dia yang melakukan serangkaian aksi tersebut, tipu-tipu dan sebagainya. Dan hal itu tentunya kami hanya bisa menyampaikan keterangan, yang melakukan finalisasi tentunya adalah Kanit. Jadi kita melihat skala prioritas itu karena memang sama-sama memang kedua-duanya kita adalah membutuhkan amunisi, ya membutuhkan sowan, membutuhkan komunikasi, dan itu tidak sekedar komunikasi, tentunya ada buah tangan atau ya secara manusiawi mempersiapkan material di dalam kita melakukan serangan terhadap permasalahan yang kita alami. Yang kedua, kejelasan saya kepada Bapak Kanit ya, agar menyampaikan kepada para kepala sekolah dan para pemangku kepentingan dan kebijakan itu, dan mempertanyakan apakah benar dia menandatangani suatu MOU terkait dengan kebijakan gugatan perceraian sepihak tersebut. Apakah tidak ada permasalahan pasca perceraian itu atau sebelumnya? Jadi saya bilang bahwa sebelumnya sudah ada permasalahan yang itu rancu, di mana sana punya persepsi tersendiri dan saya punya pendapat tersendiri. Tentunya hal itu harus diakomodir dan menjadi pertimbangan khusus terjadinya suatu tindak represi. Jadi saya direpresi atau diperlakukan, ditekan untuk melakukan pengakuan terhadap sesuatu yang dituduhkan kepada kami tanpa ada bukti. Nah, itu adalah bentuk arogansi kewenangan dan bentuk pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh para kepala sekolah di Dinas Pendidikan dan termasuk sampai kepada bupati-bupati. Jadi rekonstruksi dan dekonstruksinya adalah kalau memang sekedar berkaitan dengan gugat cerai bermasalah tanpa ada masalah dan MOU terus ditandatangani selesai. Tapi ini kan karena gugat cerainya bermasalah dengan fair sharing yang berkaitan dengan urusan kriminal pidana, tentunya para pihak harus lebih menahan diri dan melakukan rekonstruksi dan keterangan-keterangan penjelas berkaitan dengan bukti-bukti apakah benar yang disampaikan oleh para pihak sebagai alasan terstruktur di dalam gugatan tersebut. Jadi itu yang jadi permasalahannya adalah gugatan itu sendiri avanturer atau tidak. Jadi gugatan pribadi atau gugatan institusi atau gugatan bersama-sama atau on legal standing
Pertanyaannya di situ. Jadi tidak satu perkara. Kok yang memperkarakan Saudari Indah Widiawati tahu-tahu yang melakukan intervensi banyak pihak, bahkan termasuk oknum-oknum polisi di 3 polsek itu ada apa? Kepentingannya apa? Sampai ada surat yang tidak sampai ke tangan kami. Di dalam laporan di Polsek Gabus, dan Polsek Gabus begonggok ya. Saya katakan begonggok, Polsek Gabus tidak melakukan responsif terhadap kejadian, karena kejadiannya di Polsek Gabus tentunya yang memiliki kewenangan khusus dan merekonstruksi kejadian tersebut adalah Polsek Gabus. Dan ternyata bahwa Polsek Gabus telah melakukan pembiaran selama 13 tahun, tidak ada rekonstruksi dan keterangan yang jelas. Maka saya melimpahkan lagi kasus ini kepada lidik 1, 2, dan 3, di lidik 1, 277, di lidik 2 penganiayaan berat, ya, yang ketiga di Tipikor punya penyerapan tanah insentif. Itu yang kita sampaikan, kita mau satu persatu untuk upaya penelusuran kasus ini sehingga itu dapat dikonstruksikan bersama-sama, karena targetnya adalah sama, yaitu Saudari Indah Widiawati, yang akhirnya biasanya dia memerintahkan orang lain untuk menghentikan perkara ini dengan cara kekerasan. Jadi ada kekerasan baru. Jadi memerintahkan orang lain atau preman atau konstruktor lainnya untuk membuat rekonstruksi baru, seolah-olah dizalimi atau seolah-olah ada KDRT dan sebagainya. Itu ada suatu genocide atau pembunuhan karakter yang sampai dengan sekarang kan belum terungkap. Jadi sama-sama pendapat, masih berbeda pendapat. Jadi Saudari WW menyampaikan pendapat berbeda terhadap hal itu dengan sudut pandang berbeda. Saya sendiri tentu berhak untuk membela diri dan menyatakan pendapat berbeda tentang kelakuan dan perbuatan Saudari WW. Itu kewenangan. Jadi kalau kewenangan dinas memang sudah seperti itu dan kuat mempertahankan tradisinya, yang kami pandang itu adalah tradisi yang salah, ya monggo-monggo saja, karena itu perlu rapat di Dewan dan peraturan perundang-undangan itu mengikat. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Kita sampaikan terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.